Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Rupansa. Saya adalah PPSU Penanganan Sarana dan Sarana Umum Kelurahan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Salam Jakarta, Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan proses pembuatan komposter atau pupuk organik cair yang dihasilkan dari sampah organik, serta proses pembuatan composting pupuk organik kering yang dihasilkan dari sampah organik juga. Ini ada suatu media yang dinamakan tong komposter, yang mana tong komposter ini dapat menampung sampah organik lunak, baik itu potongan sayuran, sisa basi dan sejenisnya, kulit buah juga bisa. Ya, di mana tong komposter ini dapat menampung 200 kg sampah organik lunak. Ya. Ini adalah sampah organik lunak jenis bayam hutan. Ya, ini saya caca secara manual, lalu saya masukkan ke dalam tong komposter, lalu saya tutup. Di dalam komposter ini, sampah organik ini akan melakukan fermentasian atau pembusukan, yang mana pembusukan tersebut akan menghasilkan kandungan mikroba atau kandungan air yang dinamakan air lindi. Nah, ini airnya. Nah, ini adalah air lindi. Air lindi ini adalah kandungan nutrisi yang dipergunakan untuk tanaman, sehingga tanaman itu dapat lebih subur dan lebih baik karena memiliki mikroba yang sangat tinggi. Namun proses pemakaiannya adalah 150 cc dapat dicampur dengan 10 liter air. Nah, cairan air lindi ini pun dapat dijadikan media sebagai penyiraman pada saat awal pembuatan composting. Ya, komposter ini memiliki pintu bagian belakangnya. Nah, ini pintunya. Ini pintunya, jadi kita tidak perlu menunggu lama-lama tong komposter ini penuh. Karena apa? Karena bagian bawah telah melakukan fermentasian sehingga dapat menghasilkan sampah organik yang telah menjadi composting. Ya, ini adalah air lindi ya. Air lindi ini dapat dijadikan sebagai media dalam tahap awal pembuatan composting. Ini kita buat composting. Ini ya, ini adalah sampah organik yang mentah atau sampah organik dari hasil cacaan. Kita sebar ya. Lalu kita siramkan. Kita siramkan pada saat awal pembuatan composting ya, agar sampah organik ini menjadi lembab, dan prosesnya adalah proses pengembangbiakan mikroba atau bakteri ya. Ya, lalu kita tutup.
composting atau pupuk organik kering. Dari satu media ini dengan panjang 200 cm serta lebar 150 cm dan dengan ketinggian 70 cm. Media ini dapat menampung sampah organik sebanyak 3.000 kg sampah organik ya. Setelah sampah terpenuhi di dalam media ini, lalu kita melakukan fermentasian. Nah, ini adalah sampah organik yang telah melakukan fermentasian selama 25 hari. Ini bentuknya. Nah, ini. Nah, ini adalah sampah organik yang telah melakukan fermentasian dan telah menjadi composting. Ya, composting yang baik adalah yang pertama berwarna hitam. Hitam bukan akibat dari pembakaran. Pembakaran hanya menghasilkan unsur karbon. Namun hitam ini akibat daripada masa fermentasian yang cukup. Ya, aroma dari sampah ini pun telah berubah, aromanya seperti tanah, ya, sudah tidak bau lagi. Nah, namun keadaannya masih lembab, masih basah, ya, dengan debit air yang sangat tinggi. Lalu sampah ini apa organik ini, organik yang telah menjadi pupuk ini bisa kita jemur atau setidaknya kita kemas di dalam karung untuk meniriskan kandungan air ini. Nah, ini adalah organik yang telah saya tiriskan, organik yang telah menjadi kompos. Nah, ini menyusut karena kandungan airnya sudah tidak ada lagi. Nah, ini, ya. Lalu kita ayak karena sudah kering. Ayak ya. Kita ayak secara manual. Oh. Ya. Jadi material-material atau residu-residunya pun masih ada. Ya, kita ayak secara manual. Ya. Lalu kita kemas. Kita kemas dalam karung ya. Nah, ini kompos yang telah siap untuk dipergunakan. Jadi kompos ini sangat baik untuk tanaman, baik tanaman produktif maupun tanaman lainnya. Jadi saya beranggapan dan saran saya, manfaatkanlah sampah yang ada di sekitar wilayah kita, sehingga sampah tersebut menjadi bermanfaat untuk kita semua. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.